Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rafiatul Hasanah dengan NIM 126-204-202-126 dari kelas TMT 4D. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi implisit dan juga fungsi ganjil genap. Bentuk-bentuk fungsi yang akan dibahas sampai pokok bahasan ini dinyatakan dalam satu variabel secara eksplisit dalam bentuk y sama dengan fx. Namun, beberapa fungsi dapat didefinisikan secara implisit oleh suatu kaitan antara x dan y. Sebagai contoh adalah fungsi berbentuk x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16, atau x pangkat 3 ditambah 2y kuadrat sama dengan 4x. Dalam beberapa kasus, dimungkinkan fungsi-fungsi implisit dapat dipecah menjadi sebuah atau beberapa fungsi eksplisit. Misalnya, fungsi implisit berbentuk x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 dapat dipecah menjadi dua buah fungsi eksplisit dalam bentuk x, yaitu y sama dengan akar 16 dikurang x kuadrat, dan y sama dengan negatif akar 16 dikurang x kuadrat. Apabila grafik fungsi implisit x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 digambar, maka akan diperoleh grafik berbentuk lingkaran, karena setengah lingkaran atas berasal dari grafik y sama dengan akar 16 dikurang x kuadrat, dan setengah yang bawah berasal dari y sama dengan negatif akar 16 dikurang x kuadrat. Grafik fungsi implisit sebenarnya dapat dibuat dengan perintah plot, akan tetapi harus terlebih dahulu diuraikan dan dinyatakan dalam fungsi eksplisit. Dalam fungsi eksplisit dalam X, seperti halnya fungsi yang menghasilkan lingkaran tersebut. Tentu saja hal ini akan membutuhkan banyak waktu. Untuk memudahkan hal itu, Maple menyediakan function khusus untuk menggambar grafik fungsi-fungsi implisit. Sintaksnya adalah bit buka kurung plots tutup kurung implicit plot buka kurung fungsi, x sama dengan a titik titik b, y sama dengan m titik titik n. Perintah implicit plot juga menggunakan paket plots. Nilai-nilai a, b, m, dan n adalah parameter yang merupakan batas untuk nilai x dan y untuk fungsi yang akan digambar. Langsung saja kita ke contoh soal. Gambarlah grafik fungsi x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 pada x elemen negatif 10,10 dan y elemen negatif 10,10. Maka penyelesaiannya, bit buka kurung plots enter implicit plot buka kurung x pangkat 2 ditambah y pangkat ditambah y pangkat 2 sama dengan 16, x sama dengan 10, x, bentar,
X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16, X sama dengan negatif 10, titik-titik 10, Y sama dengan negatif 10, titik-titik 10, tutup kurung. Kita klik enter. Nah, grafiknya akan terlihat seperti ini. Dari gambar ini, tampak bahwa nilai X dan Y antara negatif 4 dan 4. Padahal dalam perintah dituliskan negatif 10,10. Hal tersebut menggambarkan bahwa fungsi hanya terdefinisi untuk nilai X dan Y pada interval negatif 4,4. Selanjutnya, untuk contoh yang berikutnya, gambarlah grafik fungsi 2x kuadrat ditambah y kuadrat pangkat 2 sama dengan 25 x kuadrat dikurang y kuadrat untuk x dan y elemen negatif 4,4. Maka penyelesaiannya with plots implicit plot buka kurung 2 dikali buka kurung x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 25 dikali buka kurung x pangkat 2 dikurang y pangkat 2 tutup kurung, x sama dengan negatif 4,4, y sama dengan negatif 4,4, tutup kurung. Kita klik enter. Nah, muncul hasilnya seperti ini. Pada gambar terlihat bahwa untuk 0,0 tidak dilewati oleh grafik. Padahal seharusnya titik tersebut dilewati karena untuk titik 0,0 persamaan yang diberikan akan terpenuhi. Hal ini disebabkan jumlah titik-titik pada grafik plot kurang banyak. Secara default, jumlah minimum titik yang digambar pada mapel adalah 50 buah. Sehingga untuk memperoleh hasil grafik yang lebih baik, jumlah titik harus ditambah. Untuk mengubah jumlah titik plot, digunakan option numPoints. Berikut ini perintah implicit plot yang sudah diubah jumlah titiknya menjadi 1000. Kita kopikan terlebih dahulu.
Di belakangnya kita sisipkan perintah 6 points sama dengan 1000. Kemudian kita klik enter. Nah, muncul hasilnya seperti ini grafiknya, di mana 0,0,0 telah dilewati oleh grafik. Materi yang selanjutnya yaitu fungsi genap dan fungsi ganjil. Secara teori, jika fungsi f memenuhi f negatif x sama dengan fx untuk setiap bilangan x di dalam domain, maka f disebut fungsi genap. Selain itu, ditinjau dari sudut pandang geometri, suatu fungsi genap dapat dilihat dari grafik fungsinya, yaitu simetris terhadap sumbu y. Sebagai contoh, diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat. Tunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi genap. Penyelesaiannya, kita tuliskan terlebih dahulu fungsinya. Nah, dari perintah ini terbentuk grafik fungsi seperti demikian. Dari grafik ini terlihat bahwa grafik y sama dengan x kuadrat simetris terhadap sumbu y. Selain fungsi genap, terdapat pula fungsi ganjil. Jika fungsi f memenuhi f negatif x sama dengan negatif fx untuk semua x dalam domain, maka f disebut fungsi ganjil. Seperti halnya fungsi genap, karakteristik fungsi ganjil juga dapat dilihat dari grafik. Grafik fungsi ganjil simetris dengan titik asal 0,0 jika telah diperoleh grafik f untuk x lebih dari sama dengan 0, maka grafik untuk x kurang dari 0 diperoleh dengan memutar 180 derajat terhadap titik 0,0. Sebagai contoh, diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3. Tunjukkan bahwa fungsi tersebut termasuk fungsi ganjil. Kita akan coba untuk menyelesaikan. Kita tulis terlebih dahulu fungsinya. Selanjutnya kita masukkan perintah untuk menggambarkan grafiknya, yaitu plot x pangkat 3. Kita klik enter. Nah,
Nah, tampak bahwa grafik fungsi simetris pada 0,0 dengan kata lain, grafik fungsi f untuk x kurang dari 0 dapat diperoleh dengan memutar grafik f untuk x lebih dari sama dengan 0 sebesar 180 derajat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.